Turis itu berkata bahwa seluruh warga di kampung itu memiliki kaki yang terbalik dan bertubuh kerdil. Kembali lagi bersama saya Yulendra Putra. Kali ini di Dredador Story. Nah, di segmen Dredador Story ini saya akan bercerita tentang pendakian gunung, cerita mistis, dan cerita-cerita lainnya. Nah, untuk malam ini kita akan bercerita tentang kejadian-kejadian mistis yang terjadi di Gunung Sibaya, Sumatera Utara. Gunung Sibaya ini terletak di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Nah, gunung ini tuh banyak sekali dikunjungi oleh turis lokal maupun turis mancanegara. Gunung ini, seperti kebanyakan gunung, tentunya menyimpan berbagai misteri dan cerita mistis. Tak sedikit pendaki yang menantang adrenalin di gunung ini, kabarnya diganggu oleh penunggu gunung ini. Cerita ini tuh diceritakan oleh Era, 24 tahun, adalah seorang warga setempat yang kebetulan membuka warung di sekitar kaki Gunung Sibaya. Saat itu tuh ada seorang wisatawan asal Jepang yang nekat melakukan pendakian seorang diri tanpa dibantu oleh pemandu. Diduga karena melewati batas jalur pendakian, dia akhirnya tersesat ke kawasan Gunung Sibaya yang jarang dilalui pendaki maupun warga. Karena tidak kunjung turun, akhirnya warga setempat meminta bantuan kepada Badan SAR Nasional Sumatera Utara untuk melakukan pencarian terhadap wisatawan asal Jepang ini. Nah, setelah beberapa hari pencarian, akhirnya wisatawan asal Jepang ini pun ditemukan di hutan belakang Gunung Sibaya dengan kondisi lemas dan dehidrasi parah. Tim Basarnas pun langsung mengevakuasi korban dan melakukan pertolongan pertama. Saat diinterogasi, turis asal Jepang ini mengatakan bahwa dia mencoba melewati jalur pendakian yang belum banyak dilewati orang. Sampai akhirnya ia masuk ke perkampungan warga. Namun, tak ada satupun orang yang menggubris keberadaannya. Turis itu berkata bahwa seluruh warga di kampung itu memiliki kaki yang terbalik dan bertubuh kerdil. Dia tidak tahu bahwa itu adalah kampung makhluk halus atau orang dunia. Di dalam perkampungan tersebut, turis ini memasuki pasar tradisional dan melihat proses jual beli. Banyak makanan yang dijajakan di sana, mulai dari kue, daging, minuman, dan hal-hal lainnya. Karena merasa kelaparan, akhirnya ia coba untuk mengambil makanan atau minuman yang dijajakan pedagang. Namun anehnya, tak ada satupun makanan atau minuman yang bisa disentuhnya. Dan para pedagang makanan tersebut juga seakan-akan tidak melihat keberadaannya. Menjelang malam hari, ia juga melihat pesta rakyat yang diadakan oleh warga kampung tersebut. Banyak warga yang menikmati hiburan malam dan membakar api unggun. Meski terkesan aneh, namun turis asal Jepang ini juga belum menyadarinya. Dia terus berjalan menuju aliran sungai di dalam hutan.
Di sanalah ia akhirnya ditemukan oleh Basarnas dengan keadaan pingsan karena kelaparan dan juga dehidrasi parah. Nah, menurut Era, untung saja turis asal Jepang tersebut tidak memakan makanan yang ada di kampung tersebut. Menurut orang terdahulu, jika kita memakan makanan yang ada di kampung Bunian, kemungkinan besar kita tidak akan kembali lagi. Tidak hanya orang Bunian yang mengerikan di Gunung Sibaya. Dari cerita pendaki Gunung Sibaya, banyak juga pendaki yang melihat wanita bergaun putih yang suka mengganggu pendaki, khususnya pendaki wanita yang sering kesurupan dan bertingkah aneh. Biasanya yang sering kesurupan itu pasangan kekasih. Banyak yang sering melihat penampakan itu setelah melewati lorong menuju tikungan, menurut Era. Bahkan salah satu pendaki gunung yang pernah kesurupan sempat dievakuasi ke warung Era. Sebelum mendaki, ada 3 pasang pendaki yang akan mendaki Gunung Sibaya. Saat melewati lorong, salah satu pasangan kekasih itu pun terlibat pertengkaran adu mulut. Sesampainya di pelataran Kawah Belerang, kekasihnya hanya diam saja tanpa sepatah kata pun. Saat ingin turun pada sore harinya, wanita ini hanya duduk sendirian dan menangis sedih. Waktu diajak pulang, wanita ini malah mengajak ke bagian hutan di belakang gunung. Wajahnya pucat sambil berkata, "Aku ingin pulang lewat sana. Di sana rumah saya." Padahal jalan pulang berlawanan dengan jalan yang ditunjuk oleh wanita itu. Teman-teman pendaki wanita tersebut merasakan keganjilan dari sikap wanita ini. Tiba-tiba akhirnya wanita ini pun pingsan. Teman-temannya membopong wanita ini ke arah kaki gunung. Tak cuma itu, kisah mistis juga sempat dialami oleh para pendaki yang melakukan pencarian terhadap pendaki hilang di gunung ini. Saat berada di kawasan Kawah Belerang, tiba-tiba kawasan itu tertutup kabut tebal. Saat kabut asap tebal ini hilang, salah satu temannya juga ikutan menghilang. Setelah dicari ke sana kemari, keberadaannya tetap tidak diketahui. Mereka lalu turun dan meminta pertolongan warga. Orang tua korban juga diajak untuk mencari bersama-sama. Namun korban tetap juga tidak ditemukan. Nah, keesokan harinya, para warga dibantu oleh orang pintar melakukan ritual melepas ayam ke Kawah Belerang Gunung Sibaya. Tak beberapa lama, pendaki yang hilang tersebut tiba-tiba muncul di tempat terakhir ia berdiri. Dari pengakuan korban, dia tidak pergi kemana-mana. Hanya saja, ketika ia memanggil teman-temannya, tidak ada satupun temannya yang mendengar. Bahkan dia juga memanggil orang tuanya, tapi seakan-akan ia tidak terlihat. Selain cerita mistis, Gunung Sibayak juga dikenal dengan cerita tentang harta karunnya. Konon, di daerah gunung ini terdapat banyak sekali harta karun peninggalan kerajaan di masa lampau. Cerita ini pertama kali menyebar ketika salah seorang warga menemukan bongkahan emas ketika membantu evakuasi kecelakaan helikopter di Gunung Sibayak ini. Karena takut diketahui orang, warga tersebut menyembunyikan bongkahan emas tersebut di bawah sebuah batu besar. Sebulan kemudian, ia datang untuk mengambil bongkahan tersebut.
Namun anehnya, bongkahan tersebut sudah hilang. Padahal jalur ini sangat jarang dilalui orang ataupun pendaki. Cerita soal harta karun ini akhirnya menyebar hingga ke negeri Jepang. Ia datang dengan membawa pendeteksi emas untuk mencari bongkahan harta karun di Gunung Sibayak ini. Sampai pencarian selesai, mereka tidak menemukan satu batang emas apapun. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, and share. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kita kembali di video-video selanjutnya. Bye-bye.